Oke, buat teman-teman selamat datang. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman yang ingin merequest lagu, kami sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh loh mengirimkan di kolom komentar. Oke, kita tunggu ya. Terima kasih. Oke, sudah ada yang mau meminta lagu nih. Wow, sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya. Kembali lagi yang baru join, selamat datang di acara webinar kita pada sore hari ini di webinar 4.0 dengan tema Keeping Up with Edila PRB, Student Tarumanegara University and TikTok Artist. Ya, ini ada yang request lagu ya dari sebentar, dari Ananda Putri. Halo Kak Ananda, Ariana Grande Position. Oke, sebentar lagi kita akan putarkan lagu sambil kita menunggu ya. Jadi mohon kesabarannya, silahkan memutarkan lagunya untuk rekan saya. Oke, terima kasih kepada Kak Ananda Putri yang sudah merequest lagu. Nah, selamat datang nih buat teman-teman yang baru join, yang baru bergabung di acara webinar 4.0 dengan tema Keeping Up with Edila PRB, Student Tarumanegara University and Artist TikTok. Ya, buat teman-teman, sekali lagi terima kasih ya yang sudah merequest lagu. Nah, kegiatan kita pada sore hari ini disponsori oleh Yayasan Tarumanegara Jakarta dan pukul 4 sore tepat akan kita mulai kegiatannya. Nah, ini ada lagu request lagi ya teman-teman dari Kak Yusi Elvira ya. Merequest lagu dari Midsummer Madness dari Joji. Oke, selamat mendengarkan. Kita sambil mendengarkan, kita tunggu yang lainnya ya. Terima kasih. Last night I lost all my patience. You were fucked up, I was wasted. Midsummer madness, I can't take it no more. No more. Fucked up. Make it make sense. I ain't had a hot in the black tip. You were off the bullshit and the tablets. Under 21, both
savage. All these blurry nights feel the same to me. Heart full of hate, no vacancy. Only when you're gonna blame when it's over. Can't look me in my eyes when you're sober. Hey, I'm the one you call when you feel it out. Running up a check just to help you cope. I just wanna live in the moment. You just wanna fight cause you're lonely. Tryna see a million then be really up. Rockstar crash in my big truck. You need all my love. You get all my love. Honestly, I lost all my patience. You were fucked up. I was wasted. Midsummer madness. I can't take it no more. No more. Fuck the since I heard you wanna stay as friends. I learned from my mistakes, you made me wanna learn again. I don't really see the problem, it's a risk I wanna take. You said let's see where it goes, but I don't really wanna wait. Ay, look and listen up, you been smiling when we fuck. Let's not even think about it, we ain't gotta talk a lot. We get hotter than the summer, I sit with you when it's not. Put the slow jams on, I wanna see you make it pop. Ay, moving all around the bell like we just toss and turn. Ay, playing with the fire, I don't care if I get burned. Ay, I'ma treat you good, man, you been waiting for your turn. Ay, nothing in the universe for better than your tongue. Ay, about to go home, I know you finna come with. I'm playing these games like a pimp on a strip. Conversations late night about how we gon' live. I don't got the answer to it, all I'm finna say is fuck the I never felt so good. Call me DJ, no, no, oh, oh, no. Let me go. Need to know what she with manzo. But we get locked and do the dinner was on the mambo. In area, jingle bando. Father, Julie was when I know. Where the Drake could have flown to the Oke, selamat datang yang baru bergabung di acara webinar 4.0 dengan tema Keeping Up with @Dila PRB, Student Tarumanegara University and TikTok Artist. Kegiatan sore hari ini disponsori oleh Yayasan Tarumanegara Jakarta dan sebentar lagi pukul 4 sore tepat kita akan mulai kegiatan kita. Jadi mohon kesabarannya buat teman-teman dan kita masih tetap mendengarkan lagu dari request Kak Yusi tadi ya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Oke teman-teman, mohon maaf tadi yang sudah mengirimkan request lagu tidak dapat kami putarkan karena waktu sudah sangat cepat berlalu, kita hampir pukul jam 4 dan sebentar lagi kegiatan akan dimulai. Oleh sebab itu kembali lagi selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di webinar 4.0 dengan tema Keeping Up with @Dila PRB, Student at Tarumanegara University and TikTok Artist. Kegiatan sore hari ini disponsori oleh Yayasan Tarumanegara Jakarta. Oke teman-teman, ini sudah hampir pukul 4 sore ya. Jadi kita langsung saja mulai. Untuk itu akan ada cuplikan video dari paduan suara Universitas Tarumanegara yang akan kita saksikan bersama di layar monitor kita masing-masing. Selamat menyaksikan. Untuk rekan saya Karakel, silahkan.
tadi cuplikan dari Paduan Suara Universitas Tarumanegara yang merupakan unit kegiatan kemahasiswaan yang dimiliki oleh Universitas Tarumanegara. Nah, teman-teman, karena sudah pukul 4 sore, jadi kita langsung saja mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera tentunya buat kita semua. Selamat datang di acara webinar 4.0 dengan tema Keeping Up with Dila PRB, Student at Tarumanegara University, and TikTok Artist. Oke teman-teman, jadi kegiatan sore hari ini disponsori oleh Yayasan Tarumanegara Jakarta. Ada paribahasa tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajar Hermawan. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 Universitas Tarumanegara. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya, saya sudah selalu mengatakan tema pada sore hari ini adalah Keeping Up with Dila PRB, Student at University Tarumanegara and TikTok Artist. Nah, kenapa sih kita mau ngomongin banyak hal sama Kak Dila ya di acara pada sore hari ini? Kita tahu ya teman-teman, semenjak adanya pandemi Corona ini, kita semakin bebas berekspresi menggunakan sosial media kita. Salah satunya adalah TikTok yang lagi hype-hype-nya nih, yang lagi viral, ya kan? Dan narasumber kita pada sore hari ini tak kalah menariknya, tak kalah lagi viralnya, ya. Namun sebelum kita mengundang narasumber kita pada sore hari ini dan kita bakalan banyak ngobrol banyak banget tentang TikTok, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita pada sore hari ini. Baik teman-teman, narasumber pada sore hari ini bernama Dea Dila Probokusumo yang terlahir di kota Medan, tepatnya pada tanggal 20 Desember 1999. Teman-teman, terakhir Kak Dila ini merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Selain beliau aktif sekali menjadi mahasiswa, beliau juga aktif mengikuti organisasi-organisasi yang ada di Universitas Tarumanegara. Baik, Kak Dila ini mempunyai pengalaman organisasi. Yang pertama, anggota muda Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara untuk periode 2017-2018, kemudian juga menjadi anggota Departemen dalam Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Tarumanegara di periode 2018-19, kemudian juga menjadi Koordinator Hubungan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara di periode 2019-2020. Kemudian nih teman-teman, Kak Dila terakhir menjabat menjadi Wakil Ketua Umum pertama untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara pada periode 2020-2021. Wow, menarik banget ya teman-teman. Selain aktif menjadi mahasiswa, Kak Dila juga aktif berorganisasi. Nah, tak kalah pentingnya nih teman-teman, Kak Dila punya pengalaman yang sangat luar biasa di luar kegiatan kampus. Kak Dila sekarang pernah menjadi brand ambassador and speaker di @Miranda Hair Care. Kemudian Kak Dila juga menjadi fashion and beauty content creator bersama TikTok Official Indonesia, kemudian menjadi bagian keluarga di @Urban Sneaker Society, dan juga tentunya Kak Dila menjadi content creator ya. Dan terakhir nih, Kak Dila pernah menjadi creative director untuk Perspective Studio. Wah, tak heran nih Kak Dila sering banget muncul di media online ya kan, di berita online, dan bahkan akhir-akhir ini Kak Dila sering menghiasi layar kaca televisi kita, nggak hanya cuma FYP di TikTok kita ya teman-teman ya. Nah, Kak Dila terakhir punya pengalaman Net TV di acara TikTokan bareng Net, kemudian juga hadir di Rumpi No Secret Trans TV, dan juga di Culametan Trans TV. Yang paling penting nih teman-teman, Kak Dila bersama TikTok Official Indonesia ada campaign, yaitu ya hashtag sama-sama dari TikTok. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita sambut Kak Dila. Halo Kak Dila. Halo Kak Dila.
Halo Kak Dila. Kak. Oh, Hai. apa kabar Kak Dila? Baik, Kak. Gimana Fajar? Baik, Fajar. Baik juga ya tentunya. Ih, makin cantik nih. Thank you. I'm nervous. Tetap stay at home ya tentunya ya. Nih ngomong-ngomong nih Kak Dila, lagi apa nih? Lagi aku baru selesai UTS sih, Kak, kemarin. Jadi hari ini udah free sih. Balik Bagus. ke making contents again. Bikin konten lagi. Semangat, semangat. Nih Kak Dila, kita kan ngomong-ngomong lagi kuliah online ya. Kak Dila juga merasakan kuliah online ya. Iya. Iya. Jadi gimana nih Kak, merasakan untuk pertama kalinya mungkin buat teman-teman juga yang hadir di kesempatan sore hari ini. Oh ya, ada yang nyapa nih. Hai Kak Dila, tolong nyapa dulu. Hati-hati. Oh, itu anak bentuk. Oh, malu. Oh. Oke Kak Dila, kita lanjut ya. Kak Dila, kita kan lagi sama-sama mengalami kuliah online, belajar online, semua. Kak Fajar suaranya ke-mute. Oh oke, mohon maaf. Tadi kepencet ya, mohon maaf ya. Jadi gimana nih perasaannya merasakan suasana baru kuliah online nih seperti apa Kak Dila? Kuliah online. Sebenarnya sih aku kangen banget sih kuliah offline karena aku emang sebenarnya apalagi hukum kan ya. Kalau di kelas tuh kita benar-benar harus interaktif banget sama dosen sama apa yang mereka ajarin gitu. Jadi kalau kuliah online ya pasti kerasanya beda sih. Cuman it's okay. I think we're getting a hang of it. Kayak udah lumayan terbiasa gitu jadi nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Kak Dila. Terus ada tips nggak sih, kita kan kadang kalau kuliah online, belajar online itu kan mungkin setiap hari sama laptop gitu ya, sama tugas-tugas juga. Ini ada banget. Ada tips nggak buat supaya kita tidak boring atau tidak jenuh gitu Kak? Kalau aku sih, kalau misalnya apa ya kelamaan lihat layar laptop pasti kan capek. Make sure istirahat, jaga kesehatan. Terus kalau misalnya biar nggak cepet bored di rumah aja, harus punya kesibukan. Jadi keep yourself productive gitu loh. Jadi antara cari hobi, mungkin main TikTok juga gitu kan ngaruh. Jadi ya gitu sih Kak. Keep yourself busy aja, biar nggak gabut. Oke, betul banget ya Kak, banyakin istirahat karena kesehatan itu tentunya yang utama ya Kak ya. Betul banget. Nah teman-teman, kita bakal banyak ngobrolin TikTok bareng Kak Dila. Buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya, boleh loh, nanti akan ada 5 pertanyaan terpilih ya, yang akan mendapatkan hadiah, dan nanti kalau sudah bertanya yang terpilih segera menghubungi Instagram @produntarian. Oke Kak Dila, kita langsung saja ya Kak Dila ya. Kak Dila kenapa sih memilih Universitas Tarumanegara? Terus sekarang di semester berapa nih Kak Dila? Aku udah semester 7, dikit lagi. Dikit lagi. Kasih Fajar. Aku ini sih kenapa aku milih Untar tuh, jadi kan aku sebenarnya pengennya fashion design atau nggak DKV, cuman karena keluarga aku ngarahin coba hukum dulu, abis itu mungkin selesai aku S1 bisa lanjut lagi kuliah desain. Jadi aku milih ya udah kalau gitu Dilah kuliahnya di Jakarta aja. Terus kebetulan dekat rumah juga, jadi aku milih Untar. Nah karena aku emang maunya fakultas hukum, terus aku juga dengar FH-nya wah akreditasinya A, terus dosennya juga bagus-bagus gitu kan, kayak yang sering muncul di TV, terus kayak ya gitu ada hakim, ada ya banyak lah gitu. Jadi aku milih buat ya udah deh kalau gitu cobain di Untar. And so far sih it's doing great. Gitu. Oke, baik Kak Dila. Oke nih teman-teman, kita bisa lihat ya, ada muncul di layar monitor teman-teman ya, itu Kak Dila lagi menjahit. Oke Kak Dila, jadi nih aku juga mau nanya nih, dari sekian banyak platform digital sosial media ya kan, kenapa Kak Dila milih TikTok untuk berkarya? Nah, kalau itu ceritanya, jadi kan aku sebenarnya orang yang kurang apa ya, aku nggak terlalu nge-share banyak tentang my personal life di sosial media. Misal dulu aku punya Instagram tuh followers aku cuma 1.000, aku juga nge-share paling nge-post foto cuma 2 bulan sekali atau 2 kali sebulan kayak gitu-gitu. Terus aku pas selama kuliah online, aku ngerasa kayaknya hidup gue mulai gabut ya.
Terus aku mikir, kayaknya gue harus bikin apa gitu yang produktif. Aku kan karena banyak ngisi kegiatan dengan ngejahit, akhirnya dikit-dikit aku ngejahit atau aku ngelukis atau gimana, aku pasti ngevideoin pakai HP. Karena ya sayang aja gitu kalau nggak di-capture gitu memorinya. Terus habis itu mulai merhatiin nih, kok teman-teman gue banyak yang main TikTok. Ya udah, akhirnya bikin deh. Pas bikin bingung pertama, gue mau bikin konten apa. Terus awal-awal aku ngepost tentang aku gimana aku bikin tas, atau nggak kayak gaun-gaun yang pernah aku bikin sebelumnya dengan cara-caranya gitu, karena semuanya gimana ya, aku udah pernah videoin, jadi tinggal aku edit aja terus aku post. Ternyata feedbacknya wah banget, aku kaget tuh. Awal-awal kan misal video pertama yang aku post tentang tutorial tas gitu, yang ngeliat 4.000, aku kirain aku viral waktu itu ya. Terus habis itu aku mikir, wah bisa juga ya, karena aku ngerasa TikTok gimana ya, viewersnya tuh lebih kita lebih interaktif, aku bisa langsung balas-balas komen mereka, bisa langsung ngecek-cekan di Instagram, bisa gimana ya, dan sekalipun itu cuma 1 menit, tapi tuh gimana ya, banyak banget gitu loh ilmunya sebenarnya bisa didapat dari TikTok. Terus kayak aku awal-awal tadinya pengen bikin YouTube, terus aku ngerasa kayaknya aku belum capable gitu, tapi sekarang udah mulai sih gitu. Jadi that's why I picked TikTok. Wow, jadi begitu ya rasanya. Iya, panjang ceritanya. Luar biasa. Gak apa-apa, Kak. Pokoknya hari ini kita bakal ngobrol banyak sama Kak Dila ya. Kak Dila harus banyak banget share juga pengalamannya. Apa namanya? Pokoknya Kak Dila harus tetap membagikan pengalamannya, membagikan hal-hal yang positif buat kita semua. Tentunya buat teman-teman di sini itu banyak banget yang udah mau nanya ya Kak Dila. Tapi nanti untuk Q&A di bagian akhir ya teman-teman. Terima kasih. Nah, Kak Dila, terus aku mau nanya nih, sejak kapan sih Kak Dila aktif menggunakan platform digital TikTok untuk berkarya, membuat suatu konten yang positif seperti, ya teman-teman tahu lah kalau misalkan mengunjungi @dila_prb, wow luar biasa viewersnya, ya ampun. Aku tuh sebenarnya aku mulainya benar-benar kalau nggak bulan 2, bulan 3. Jadi aku bikin akunnya tuh bulan 2, Februari, awal tahun ini. Terus habis itu aku mulai ngepost itu bulan 3. Nah, dari aku awal-awal ngepost itu benar-benar kaget sih. Sebenarnya aku kaget badan ya, karena kan aku nggak biasa ngelihat angka sebanyak itu juga. Terus habis itu awal-awalnya gitu, mulai post tutorial, terus lama-lama ke yang lain juga. Aku misalnya ngepost tentang ngecat rambut, terus makeup, pokoknya apapun yang aku suka, aku videoin, terus aku post di TikTok. Jadi gitu. Mulainya gitu, Kak. Oh, jadi mulainya udah sejak belum lama juga ya kalau itu. Belum lama banget. Benar-benar baru bentar sih. Oke, wow luar biasa banget. Belum lama, terus kemudian banyak viewers karena kontennya yang luar biasa menginspirasi tentunya Kak Dila ya. Thank you. Nah, Kak, nih aku mau ambil satu pertanyaan terpilih ya yang ada di kolom Q&A, ya kan? Dari Ananda Putri nih mau tanya sama Kak Dila, belajar jahit atau gimana? Terus fashionnya ide dari mana? Karena selalu keren dan enak katanya selalu dilihat gitu Kak Dila. Oke, thank you Ananda for asking the question. Oke, jadi aku belajar jahit itu otodidak karena jadi gini, dulu aku bukan panjang nih ceritanya. Jadi itu pertama kali aku pengen banget mesin jahit, aku pengen jahit gitu. Jadi sebenarnya aku dari kecil aku suka banget dandan. Tapi nggak semua baju yang aku minta bisa sih aku langsung dapet gitu kan. Jadi aku mikir gimana cara bikinnya. Terus dulu nenek aku punya mesin jahit, terus aku pernah nanya, Mbak Ruti itu apa? Mesin jahit deh. Mesin jahit itu buat apa? Buat bikin baju. Bikin baju. Terus aku kayak, oh jadi ada mesinnya buat bikin baju. Terus and then I begged my parents to give me one. Terus kayak, Mam beliin aku mesin jahit dong, Mam beliin dong. Nggak dikasih. Abis itu aku cuman pakai ya udah jarum sama benang. Bisa dulu aku kayak bikin baju Barbie pertama-pertama tuh gitu. Abis itu pas aku SMP akhirnya dikasih mesin jahit yang masih aku pakai sampai sekarang. Terus dari situ aku trial and error, aku benar-benar nyari gimana caranya gue bisa bikin nih baju jadi gitu. Tapi aku minta ke orang tua aku, Mam minta lesin dong gitu-gitu. Terus kayak aku juga ngelihat les jahit kan harganya lumayan mahal ya. Terus waktu itu pas banget udah banyak tutorial ngejahit di YouTube.
akhirnya ya udahlah, cara gampang aja. Akhirnya aku coba cari-cari di YouTube kan, gimana cara mengoperasikan mesin jahit, terus gimana caranya bikin pola. Karena kan bikin pola kan susah ya, yang apalagi itu sebenarnya yang orang les tuh buat bikin pola. Jadi aku mikir, gue nggak les, gue nggak tahu gimana caranya, tapi gue harus dapet. Ya udah akhirnya cari tutorial di YouTube. Habis itu trial and error, entah bermeter-meter bahan gagal aku bikin tuh jadi baju, entah lehernya nggak masuk lah, entah tangannya kekecilan lah. Oke, aduh ini gimana sih, kayaknya gue nggak bisa deh. Sempat aku anggurin tuh lama, 6 bulanan lebih lah, waktu aku awal-awal beli mesin jahit aku anggurin, aku diemin, aku mikir kayaknya gue nggak bisa. Terus habis itu aku ya gitu, sebenarnya semuanya dari keinginan ya. Aku sebenarnya anaknya banyak mau, tapi kayak kadang suka moody, kayak udahlah nggak usah lah gitu, santai aja. Terus habis itu lama-lama kayak ada keinginan lagi buat kayak, Dil, lo harus bikin, Dil. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya aku belajar lagi, bikin lagi, pelan-pelan. Ya udah lama-lama jadi bisa. Tapi itu prosesnya lumayan panjang sih, dari aku SMP, terus aku SMA belajar jahit lagi juga, terus habis itu baru ke pas kuliah. Dan itu kan semua aku lakuin sambil sekolah sama kuliah kan. Jadi ya gitu, banyak alternate waktu-waktu yang aku moody, lagi nggak bisa, terus akhirnya harus bikin lagi. Wow. Luar biasa banget nih Kak Dila mau berbagi prosesnya, trial and error-nya. Jadi sempat ngalamin down nggak sih kalau ketika lagi trial and error gitu? Sering. Aku tuh orangnya ekspresif dan emosional. Jadi gini, kalau menurut aku tuh banyak artists yang orang-orang yang bergerak di industri kreatif yang menurut aku tuh psychologically mereka emang gimana ya? Mereka bisa mengekspresikan diri mereka selaut mungkin, kayak sejelas mungkin, tapi bisa mengekspresikan kesedihannya sejelas mungkin juga. Aku tuh one of those people juga. Jadi kayak kalau aku burnout itu kebanyakan ngelakuin hal-hal yang sama secara konstan sampai akhirnya badan kita ngerasa letih, capek, gue nggak bisa lagi gitu. Dan itu tuh harus dilawan sama ya kita istirahat. Jadi semuanya kan ada prosesnya. Jadi kayak kita istirahat, we try to find ourselves again. Pas kita udah ngerasa, gue udah tenang, kita mulai lagi. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Nah, Kak Dila nih ada yang mau nanya lagi nih dari kolom komentar yang dikirim nih dari Kak Yusi ya. Kak Dila awalnya dapat inspirasi mulai TikTok apa sih? Terus tantangannya selama bermain TikTok nih apa nih Kak? Begitu. Oke, jadi gini, funny story. Sebenarnya aku tuh dulu nggak suka sama TikTok karena gini, aku mikir kayaknya TikTok cuma nari-nari doang ya. Terus aku nggak bisa nari TikTok, bisa, cuman kayak agak nggak kurang confident mungkin ya. Terus habis itu mama aku yang pertama, jadi aku punya mbak, terus HP mbak aku tuh ada aplikasi TikTok. Terus mama aku, kamu nonton apa sih, nonton TikTok? Mama aku jadi download TikTok. Jadi mama aku duluan sebenarnya yang main. Kayak nontonin, ini ada tutorial masak deh, kamu nggak mau bikin? Mama dia nggak terlalu suka masak, terus kayak yaudah kamu bikin tutorial aja. Tutorial apa? Aku nggak mau kan, tadinya kayak aduh ribet banyak ini, aku juga lagi kuliah segala macem. Akhirnya aku bener-bener di hari itu mama aku kayak, Dil, download sekarang. Ngapain? Bener-bener HP aku diambil terus kayak download sekarang. Oh ya udah, akhirnya aku download. Akhirnya hari itu aku bikin makeup tutorial apa gimana, terus nggak ada yang nge-view. Ya udah kalau gitu. Terus pas gitu aku bikin tutorial yang aku niat banget, nah banyak yang lihat, di situ aku ngerasa kayak, oh bikin lagi. Tapi gradually, again, psychologically, waktu itu aku ngerasa, begitu aku ngeliat angkanya naik, followers aku 1.000, wah itu rasanya udah, gue viral nih. Abis itu lama-lama naik 10.000, 20.000, 30, aku gimana ya, sampai waktu itu aku kayak sakit perut gara-gara aku nggak suka ngeliat angka. Terus angkanya skyrocketing gitu, kayak waduh ini angkanya gede banget, gue gimana ya, pertama gitu kan, kayak apa besok aku harus ngepost TikTok lagi yang lebih bagus, gimana kalau aku ngepost TikTok yang nggak sebagus yang kemarin. Jadi kayak pressure-nya tuh di diri sendiri gitu sih. Akhirnya lama-lama begitu aku udah mulai ngerti pace-nya, aku udah mulai santai, bikin konten juga udah mulai santai, udah mulai udah ngerti gitu. Jadi yaudah deh, akhirnya udah mulai relax gitu. Oke Kak Dila, mungkin buat teman-teman boleh rekan saya Kak Rakel untuk menampilkan video-video dari Kak Dila yang tadi tutorial banyak banget Kak Dila. Aku juga sering lihat. Ini Kak Dila kalau boleh tahu ya, gue sambil dijelaskan mungkin ya, dan melalui cuplikan video yang akan diputarkan nih Kak Dila lebih condong ke fashion ya.
apa sih? Iya. Uh, Sebenarnya iya sih. jadi gimana ceritanya sih Kak? Ceritanya gimana nih? Aku dengan fashion. Yes. Oh, jadi gini, aku emang actually punya keluarga yang apa ya, harus rapih sih. Bukan emang harus fashionable, cuman emang kemana-mana tuh harus rapih. Jadi aku waktu dari kecil tuh emang udah ngelihat, misal di rumah ada tamu, aku harus rapi gitu. Jadi I dress myself. Habis itu lama-lama aku ngelihat gimana ya, aku orangnya tuh I'm a visual learner. Jadi kayak aku sebenarnya nggak terlalu suka baca buku. Aneh ya kenapa aku masuk hukum gitu. Jadi tapi aku suka nonton sambil belajar, sama kayak gini, aku bikin video biar orang lain kayak bisa kayak nonton terus kayak pengen bikin gitu. Karena aku kalau ngelihat tutorial yang aku emang tertarik, hari itu kalau bisa aku bikin. Misal kemarin aku ada ngeliat orang lagi ngikat tali sepatu tapi bentuknya bisa jadi bintang, aku kayak jam 2 malam aku bikin. Aku tuh nggak tahu suka gitu loh. Nah kalau dengan fashion tuh aku bener-bener gimana ya, aku cari banyak inspirasi. Misal aku nonton film, selesai nonton film itu aku langsung mikir dia pakai apa aja ya tadi ya, kok dua warna itu kalau digabungin bagus ya, tapi aku nggak kepikiran misalnya kayak gitu. Akhirnya aku mulai cari-cari gitu loh, dan aku juga nemuin tanda kutip style aku tuh, wah itu ups and downs banget, mulai dari aku suka yang baju girly sampai baju yang item-item semua sampai baju yang warna-warni, aku udah cobain semua, dan akhirnya lama-lama aku mulai nemuin kayak style lo tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Dan aku juga sebenarnya banyak yang bilang kalau misalnya fashion itu based on money and brands. Menurut aku enggak juga sih. Kalau misalnya you can buy fashion, but you cannot buy style. Kalau misalnya style tuh kamu nggak bisa beli, karena tergantung selera orangnya juga gimana kan. Jadi kalau misalnya kamu emang gimana ya, you see a lot of references, kamu juga punya apa ya, fashion sense yang kayak ini bagus, akhirnya kamu mix and matchin. Sekalipun itu nggak mahal, tapi enak dipandang gitu, manis gitu liatnya. It's apa ya, it's good fashion for me. Kayak gitu, dan nggak harus kayak selalu yang branded. Kita juga zaman sekarang kan ada thrifting gitu, misal jaket yang bagus bermerek tapi harganya ya 1/10-nya gitu loh, dan itu juga sustainable gitu. Jadi kayak fashion is like, wah, it's a lot of other things. Gitu deh Kak. Oke, baik. Nah, teman-teman tadi di awal sempat banget ngelihat profilnya Kak Dila ketika menjadi mahasiswa Universitas Tarumanegara, kemudian banyak berorganisasi juga nih Kak Dila ya. Betul banget ya. Ini ada yang nanya hubungan dengan hal itu Kak Dila. Ada yang bertanya dari Dian Mayasari. Kak, ini out of topic, nggak apa-apa, karena tadi ditampilkan. Iya. Jadi ceritanya bisa jadi bagian BEM, menjadi bagian. Terus itu juga ceritanya panjang. Jadi gini, aku dulu waktu SD, SMP, SMA, aku selalu kepengen ikut ekskul. Ekskul aku selalu banyak, nggak tahu kenapa, tapi aku pengen nyobain hal yang macem-macem, karena aku mau tahu gue bagusnya di mana. Tapi sebelum lo tahu lo bagusnya di mana, cobain every single thing. Kalau misalnya emang nggak cocok ya udah tinggalin aja. Kalau misalnya emang mau coba lagi nggak apa-apa, jangan patah semangat gitu loh, yang kayak aku ceritain tadi. Nah, terus aku waktu awal masuk BEM itu aku masuk hukum kan. Terus abis itu bener-bener banyak banget. Begitu kita masuk kuliah, beda sama SMA. Kalau di universitas tuh banyak banget gitu loh, unit kegiatan mahasiswa yang fakultas dan maupun universitas. Terus aku ngerasa kayak gue mau di mana? Karena kan hukum kan ada banyak banget ya, ada peradilan semu, ada debat, ada mahasiswa pencipta alam, itu tuh beragam. Terus aku mikir, dan ngapain ya? Terus aku cari-cari tuh kan, emang ngapain sih? Terus habis itu aku baru nyadar, waktu kita ospek, yang ngurusin itu BEM. Terus aku mikir, gue mau jadi kayak gitu dong. Nah, dari cuman gara-gara awalnya pengen gitu kayak gitu dong, gue mau jadi kayak gitu dong, keren kayaknya. Habis itu ya udah, hari pertama formnya dibagiin, temen aku ngambil. Akhirnya aku pada ngambil semua. Gue kalau nggak ngambil ntar gue nggak punya temen, ya udah gue ambil sekarang. Ya udah aku ambil, aku pulang, aku isi, aku minta mama aku buat tanda tanganin. Akhirnya besoknya aku kumpulin nih, Kak, makasih. Udah, habis itu aku tunggu. Habis itu baru ada interview. Di interviewnya kebetulan banget aku orang terakhir yang mereka interview, dan itu udah sore banget. Terus kayak aku udah cuma diem, halo Kak, ya. Ditanya lagi, kamu kenapa masuk hukum? Jawabannya tengil banget juga, kayak suruh keluarga. Buset. Terus ditanya lagi, kalau nggak hukum memang kamu mau masuk fakultas apa? Aku bilangnya aku pengen desain gitu kan. Terus habis itu mereka nanya, hobi kamu apa? Ngejahit. Ditantangin gini, kalau kamu disuruh cari dana, kamu suruh ngajarin kakak-kakaknya semuanya di sini ngejahit, kamu mau? Aku bilang, ya udah mau. Nah, jadi kayak benar-benar dari apa ya, nekat.
Terus ternyata di dalam BEM itu aku belajar banyak, dari aku anggota muda sampai jadi departemen dalam kampus sama humas segala macam, itu aku benar-benar belajar soft skill. Jadi hal-hal yang aku nggak nyangka aku ternyata bisa, ya harus belajar di situ. Misal contohnya awal dulu SMA mana pernah aku ngedit pakai Photoshop, foto gimana, aku nggak kepikiran. Habis itu begitu aku masuk dalam organisasi harus belajar yang namanya teamwork, karena yang kerja di situ kan bukan kita ya, jadi bukan kita doang. Jadi gimana ya, ada goal dan ini tuh di-achieve itu bareng-bareng. Nah bareng-barengnya itulah yang kita akhirnya harus kenalan sama satu sama lain, ngerti apa mahasiswa lain tuh sifatnya gimana, dan kita harus kerja sama mereka, dan akhirnya kita juga gitu belajar toleransi, respect, bekerja dalam tekanan, terus deadline segala macam. Jadi kayak if you're wondering masuk organisasi, it'll change your life. Gitu. Oke. Terus kalau public speaking-nya ini belajar dari mana, Kak Dila? Kenapa tuh? Public speaking-nya belajar dari mana? Speaking. Wah, dulu sebelum aku jadi anak hukum, aku tuh orangnya pelit. Aku suka ngobrol kayak gini. Cuman aku ya pelit ngomong. Jadi kayak cuman diem aja. Dila udah makan? Iya, udah. Nggak nanya balik kayak, lo udah belum? Enggak. Abis itu ya gitu. Begitu aku masuk kuliah, aku ngerasa kalau gue anak hukum, gue nggak jago bacot, karena sorry ya, karena gimana ya, apalagi di hukum ya, suara kita yang jadiin uang gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak berani ngomong, kita bakal kalah sama orang lain, nah gitu loh. Jadi kayak disinilah jiwa pesaingnya mulai muncul, kayak berarti kalau gitu gue harus bisa juga. Oke. Nah aku ngelihat orang-orang sekitar aku, kalau misalnya ada dosen nanya segala macam, mereka langsung, saya Pak, itu menurut undang-undang. Buset, aku mikir pada pinter-pinter ya, aduh, gue kalau nggak kayak gitu juga, abis lah gue di sini kan. Ya udah, akhirnya lama-lama aku mikir gue harus berani speak up. Sekalipun mungkin opini yang gue utarakan itu salah, tapi abis itu kan pasti dibenerin gitu misalnya sama dosen. Akhirnya ya udah belajar dari situ. Lama-lama urat malunya juga agak putus. Abis itu akhirnya masuk BEM juga gitu. Orang-orang yang banyak diem dan nggak mau speak up kalau misalnya mereka ada ide, agak ya kurang dapat kesempatan untuk maju aja kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalnya di mana kita ngelihat situasi orang-orang banyak yang berani, ya lo harus berani juga gitu. Lo jangan mau kalah sama keadaan. Aku mikirnya gitu kan, lu jangan kalah sama keadaan. Kalau misalnya mereka cara mainnya kayak gitu, lo harus mainin kayak gitu juga. Jadi ya gitu deh. Keep on motivating myself to be better, I guess. Lo gitu. Oke, sangat menarik banget nih tentunya Kak Dila. Nah Kak, ada yang mau nanya lagi nih dari Timothy bertanya, Kak mau nanya, what's your bigger experience in your life and who always support you when you down? Thank you. Oke. Tunggu, awalnya gimana? Bigger experience? Yes. Oke. Bigger experience maksudnya gimana ya? Kayak aku kepengen experience apa yang aku alamin lagi gitu. Ya, mungkin dari kecil sampai detik ini nih, pengalaman paling terbesar yang pernah dilupakan kakak sampai detik ini itu apa, dan siapa yang selalu support kakak ketika lagi down? Seperti itu pertanyaan. Kalau aku ini sih, mungkin dari pertanyaan yang kedua dulu kali ya. I'm just going to start that. Alhamdulillah aku punya a pretty supportive family and friends around me. Karena emang menurut aku gimana ya, family and friends itu it plays a huge part on you. Karena kita dapat support dari orang-orang terdekat kita kan. Aku misal kayak aku dari dulu tuh selalu salah satu yang experiences ya yang buat aku ya kayak gitu, menang lomba, apakah gimana ya, nyoba buat nyari hobi baru kayak gitu-gitu. Misal aku dulu pengen, waktu aku SMA aku pernah ikut lomba kriya, terus aku bikin baju segala macam, terus kayak mama aku di situ selalu gimana ya, nemenin cari bahannya, beli ini itu segala macam kemana, nganterin aku ke tempat lombanya gitu loh. Jadi kayak aku pun bisa jadi ya entah gimana lakukan kayak hari ini juga because of the people around me, juga mami yang selalu kayak aku lagi ngedown, aku nangis, aku adek mau udahan, sebenarnya tadi pagi aja aku mental breakdown juga, kayak adek aku capek sama ini semua gitu loh. Terus habis itu ya pasti selalu ada orang yang ngingetin kayak, Dil, istirahat dulu, nanti paling 2 jam lagi kamu berubah pikiran. Oh iya ya, jadi selalu ada yang ngingetin gitu loh. Terus kayak teman-teman juga always supportive. Misal kayak webinar ini aku sebenarnya kayak agak
gitu. Aku mikir, Apa nih, Kak? ini gue serius mau di webinarin sama Untar gitu kan. Aku mikir kayak kampus aku sendiri kayak, oh my god, thank you so much for having me. Tapi aku kayak mikir, emang ada yang nonton ya? Turns out ada yang nonton. Jadi aku kayak, wow. Iya gitu loh. Jadi kayak terus kayak apa? I have people yang, oke Dil, nanti gue nontonnya semangat ya. Kayak teman-teman aku barusan kayak, Dil, relax, jangan terlalu heboh. Oh iya, gitu. Jadi kayak gitu, always having everyone to apa ya, kayak constantly reminding kayak papa aku juga kayak ngasih tahu, Dila jangan lupa bersyukur deh ya, sholat gitu. Jadi dikasih tahu terus gitu, gitu deh, gitu. Oke, jadi orang tua ya Kak ya yang selalu Iya. mendukung Kak Dila. Ini ngomong-ngomong nih Kak Dila, kan kita ini mau nanya aja, intermezzo aja. Nih Kak Dila ngomong udah punya pacar belum ya? Gitu. Jadi udah punya, alhamdulillah. Dan Udah punya ya? kebetulan he also plays a big part. Jadi gini, aku tuh apa ya? Aku waktu itu jomblo lama gitu kan. Terus habis itu aku mikir, aku kayaknya nggak pengen pacaran dulu, kayak pengen sibuk kuliah aja. Dan aku ketemu dia di Untar. Dia kebetulan anak FH juga. Mungkin nonton di sini, kalau nggak nonton, wah kacau sih. Jadi gitu. Coba disapa. Terus ya udah akhirnya aku juga ketemu sama orang yang gimana, yang memang dia ngerti pace aku, ngerti aku mungkin gimana ya, punya ide-ide besar tapi mungkin agak emosional gitu kan, ngerti orangnya santai. Jadi benar-benar the people around me is the ones that made me like this gitu deh. Oke Kak Dila. Nah, aku sangat suka banget di Instagram dan baik di TikTok Kak Dila, mungkin juga teman-teman ada di sini ya, suka banget nih sama fashionnya Kak Dila, sangat-sangat up to date, sangat apa ya, mengikuti perkembangan zaman banget lah tuh. Kita bisa lihat tuh fashion yang paling ditonjolkan dari Kak Dila. Kalau boleh tanya nih Kak Dila, menurut Kak Dila fashion itu seperti apa sih untuk pribadinya Kak Dila? Fashion itu a way to express myself. Kalau mungkin gimana ya, mungkin orang banyak yang dengar kayak enggak segitu jauh banget kayaknya, tapi menurut aku gini, fashion itu besar pasti ada alasannya juga kan, like why is it such a big industry right now gitu loh. Mau luxury brands, mau commercial, mau lokal, mau internasional, segala macam itu kayak it plays a big part in your life. Itu gimana, kalau menurut aku fashion itu benar-benar ngasih tahu gimana kita merasa hari itu, how do you express yourself gitu loh. Misal kadang orang ada yang suka misalnya aku kayak gini, aku suka pakai coat, aku suka pakai kayak gini-gini lah segala macam. Mungkin agak heboh orang ngelihatnya kan, nggak semua orang seleranya sama gitu kan. But it's a way to express myself. Kalau aku ngerasa I need an extra boost, aku butuh sebuah gimana ya, boost confidence. Aku pakai baju yang dimana aku ngerasa gue gagah ya pakai ini gitu loh. Jadi aku ngerasa kalau misalnya kita juga memakai sesuatu yang kita nggak nyaman, kita lama-lama jadi ya kurang percaya diri, agak ya diem aja gitu loh, mungkin nggak pede gitu loh. Jadi ya fashion bener-bener kalau buat aku it's me, a part of who I am gitu. Betul banget. Betul banget. Oke, jadi itu menurut Kak Dila ya fashion, makanya kenapa di teman-teman bisa dilihat di Instagram dan di TikToknya Kak Dila banyak banget Kak Dila fashion itu yang paling menonjol, dan itu sebabnya Kak Dila menjadi content creator. Nah, Kak Dila kalau boleh tanya lagi nih, perasaannya menjadi content creator yang sampai sekarang di TikToknya, terutama di TikToknya itu biru itu gimana nih Kak? Boleh diceritakan? Itu jadi gini, waktu awal-awal main TikTok itu aku sebenarnya agak pesimis juga orangnya, kadang kayak enggak lah, kayaknya aku bentar lagi udahan juga, kayaknya orang bakal bosen sama aku gitu. Maksudnya psychology tricks yang kita di otak kita sendiri kayak ngasih tahu ke diri sendiri kayak udahlah gitu. Tapi then again, having people yang kayak mama aku selalu bilang, enggak deh, bulan depan kamu 100.000. Enggak, taunya ya mau 120.000. Waktu itu aku inget tuh, bener-bener kayak enggak lah, and then having it kayak selalu apa ya, malah nambah, and then it made me believe that miracles could happen. Habis itu waktu 2 bulan 3 bulan aku mulai main TikTok, followers aku tuh baru 30.000 lumayan banyak lah gitu kan. Tiba-tiba
aku dikontak sama pihak TikTok Official Indonesia buat kayak kita ada grup lah gitu yang dimana beauty dan fashion content creators itu ada di dalam. Jadi kayak kita dapat kayak informasi-informasi duluan gitu loh. Jadi kayak misal kayak ada challenge apa, kita dikasih tahu, ada lomba. Nah, terus ada lomba, tiba-tiba ada lomba hashtag sama-sama belajar sama berbagi ilmu. Aku dikasih tahu, dan itu bener-bener gimana ya, 2 hari sebelum lomba itu dimulai. Jadi kita boleh curi head start. Dan aku waktu awal-awal, aku kayaknya nggak ikut lomba online deh. Kan banyak banget yang make, Kak. Terus aku mikir, konten creator TikTok tuh banyak banget. Lu kalau mau masuk juga, are you sure you're going to be big in it? Karena aku ngerasa kayak, ya kalau misalnya nggak bisa ya nggak usah deal gitu kan. Terus aku mikir, tapi aku nggak pernah ngeliat orang bikin tutorial jahit di TikTok yang bahasa Indonesia. Ada beberapa, cuman aku ngerasa kalau baru beberapa, berarti gue masih bisa masuk. Ya udah deal bikin. Akhirnya di situ aku bikin. Terus lama-lama aku merhatiin, kayaknya nggak begitu banyak ya view-nya ya. Aku diemin sehari, tiba-tiba video yang pertama yang nge-view 2 juta. Video yang kedua 3,3. Video yang keempat 2 juta. Terus aku merasa, wah, bisa dong. Yang tadinya akunya yang pesimis, akhirnya seperti apa ya, dibuktikan oleh semesta bisa gitu loh. Akhirnya udah bikin lagi. Akhirnya aku nyusun jadwal, gimana caranya gue bisa bagi waktu. Karena, pengen banget gitu sih, abis kuliah online, tiduran aja. Abis kuliah online, makan aja deh gitu. Karena kan emang waktu itu kita benar-benar gak bisa keluar kan, kayak lockdown juga kan, di rumah aja. So aku mikir, kalau gitu, setelah Dilah kuliah, Dilah bikin video sebentar aja. Karena kan TikTok cuma 60 detik maksimal. Bukan kita mau bikin video YouTube yang panjang banget, karena waktu itu jujur aku masih kurang pede kalau masuk YouTube, karena wah itu kan harus misal video tutorial 11 menit, harus detail dan segala macem, ngeditnya juga lama. Aku mikir ya udah kalau gitu coba bikin di TikTok. Aku bikin, ternyata aku udah mulai ngerti, oh pace-nya kayak gini ya, kecepatannya kayak gini gitu. Aku kuliah, aku filming video tutorial, abis itu aku edit malam itu juga, dan aku editnya itu cuma pakai HP. Dulu aku pakai HP ini yang udah panas banget deh kalau ngedit gitu. Aku waktu itu sampai mau nangis sama Mami kayak, Mami HP ada panas banget. Tapi waktu itu kayak gimana ya? Tapi lo harus bikin deal. Lo punya target, lo harus capai. Ya udah. Akhirnya aku post lagi. Akhirnya ternyata yang menang dapat centang biru. Ya udah deh, akhirnya alhamdulillah di verified dan aku juara 1 waktu itu. After posting 2 months every day, minimal 5 kali 1 minggu. Karena waktu itu sama gimana ya, TikTok kan ada kayak gimana, mereka yang manajernya, yang manajerin content creator yang udah lumayan gitu. Mereka ngasih tahu kayak guidelines-nya gimana, bagusnya gimana, biar kita juga berkembang sama mereka gitu kan. Dikasih tahu kamu minimal posting itu 3 kali seminggu. Oke, 3 kali emang bisa? Ternyata malah jadi 7 hari. Ngepost terus. Waktu itu aku juga sampai udah mental breakdown kayak, Mami aku udah nggak bisa lagi. Aku udah nggak bisa gitu loh. Karena aku ngerasa aku nggak bales WA teman-teman aku juga gitu, sama pacar aku nggak ketemu, terus habis itu aku sama mama aku jadi temperamental, marah-marah karena aku pengen bikin video terus, karena addicted ngelihat angka. It was a problem. And then sampai di titik aku bisa ngasih tahu diri aku sendiri, Dilah, nggak usah dipikirin, lebay, chill aja, santai gitu, santai. Oke, oh ya udah deh, nggak apa-apa. Jadi akhirnya lama-lama aku bikin video, aku nggak terlalu mikirin yang nge-view siapa, yang komen berapa segala macam. Oke, nggak apa-apa, bikin aja. Gitu. Aduh, bisa banget ya. Oke, silakan Kak, santai aja teman-teman. Kita mendengarkan Kak Dila berbagi experience-nya bersama TikTok tentunya. Nah, Kak Dila juga banyak banget memberikan informasi perihal aktivitas yang menjadi seorang mahasiswa yang sebentar lagi kita doakan ya teman-teman. Amin. Cepat lulus kemudian tetap berkarya. Nah, Kak Dila ada yang mau nanya juga nih dari Marsia. Tanya, Kak Dila mendapat teman di Untar susah apa mudah nih? Coba dijawab Kak Dila. Oke. Gini, berteman di SMA sama di kuliah itu beda banget. Tenang aja. Tapi emang kadang awal-awal tuh mungkin shock sama kultur shocknya gitu loh. Jadi kayak waktu dulu tuh aku dulu waktu SMA kuliahnya di Jakarta Selatan. Mungkin kalau misalnya orang-orang tahu itu ada stereotipnya di mana kita harus ngerasa
if you want to be cool, you gotta be a certain something, someone, and do some certain things to your body, to your routine segala macam. Mungkin kita harus kelihatan gimana ya? Kalau nggak jutek, nggak cantik. Misal kadang kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi kamu harus jutek, gitu loh. Salah. Kalau kamu mau jutek di kuliah, nanti kamu nggak dapet temen. Jadi kuncinya apa? Jadi ramah aja. Karena gini, akhirnya begitu aku masuk kuliah, aku ngerasa orang-orang kenapa pada cari-cari temen. Waktu itu aku baris saja. Waktu ospek aku baris, tiba-tiba kiri kanan aku kenalan. Kalau gue nggak kenalan sekarang, gue nggak punya temen ntar. Ya udah, akhirnya aku kenalan kayak, halo nama lo siapa? Akhirnya kenalan, namanya dia Misela waktu itu. Teman pertama aku waktu kenalan di Untar. Abis itu ya udah, aku mikir, Dil, kalau orang nyapa lo harus say hi. Kalau lo menyapa orang tapi dia nggak nyapa-nyapa lo mending sapa dia duluan. Kalau dia nggak balas, ya udah tinggalin aja nggak apa-apa. Sapa yang lain. Yang lain ada banyak. Jadi gitu. Habis itu aku akhirnya mikir lagi gitu kan, begitu kita masuk tiap jurusan beda-beda kan. Misal anak DKV, ya adalah tipe-tipenya anak DKV kayak gimana. Anak-anak kedokteran, ada anak fakultas hukum. Misal contoh, aku masuk di FH itu, aku ngeliat orang-orang itu banyak juga yang ambisius, yang punya opini, sekalipun mungkin lebih kencang dari kita, tapi kita harus sama-sama respect opini orang gitu. Dan akhirnya kita ngerasa ada alasannya kenapa kita di satu fakultas ya. Kita agak setipe nggak sih gitu loh. Jadi aku merasa kayak teman-teman aku ya semuanya ya lumayan gimana ya, kayak upbeat gitu. Kayak, guys gimana? Udah belajar belum yang ini? Oke, ya udah kalau gitu ntar kita belajarnya gini ya segala macam. Yang memang ya udah kalau ada sesuatu ya udah do. Ayo gitu. Dan kita juga pasti bakal ketemu orang-orang yang pace-nya tuh sama kayak kita. Misalnya kita ketemu sama orang yang mungkin dia ada kerjaan di luar, kuliah itu mungkin sama dia ya udah nomor 2 atau nomor 5 gitu. Mungkin orang-orang yang kayak gitu bakal ya udah dia kuliah buat kuliah for the degree. Tapi aku sebenarnya kuliah itu, dan ini orang tua aku yang ngajarin, kuliah itu for the experience. Gitu. Kadang suka banyak juga yang nanya sama aku kan, Kak, kuliah tuh wajib nggak sih? Menurut aku sih ya nggak harus. Tapi begitu kamu kuliah, kamu ngerasa bahwasannya ngobrol sama orang-orang yang emang gimana ya, memang lagi kuliah itu, emang mindset-nya tuh beda gitu loh. Dan memang gimana ya, banyak orang yang ambisius. Banyak yang lebih ambisius dari kita. Tapi kalau kita nggak kayak gitu, nggak harus maksa diri sendiri buat jadi kayak gitu. It's okay. Because gimana ya, lo bakal berkembang seiring waktu. Gue ngerasa gue late bloomer. Gimana ya, gue ngerasa pas orang-orang lain udah mulai jadi dewasa, gue tuh di posisi mereka tuh setahun kemudian. Loh, kok gue telat gitu kan? Kok aku ngerasa telat gitu nyadarnya. Harusnya kayak gini. Tingkat kedewasaannya kan, tingkat kedewasaan juga kan pas kita ngambil keputusan, pas kita bertindak sesuatu, kan beda-beda ya. Nanti begitu kuliah, bakal ketemu orang-orang yang kayak gitu. Di situ lo paling, ya lo kelas, dari kelas itu lo kenalan sama orang. Mungkin awal-awal cuma terpaksa gara-gara harus ngerjain tugas. Tapi dari ngerjain tugas itu lo akhirnya kenalan. Lo hobinya apa, lo suka warna apa, lo biasa makan di mana, ayo makan ke sana, ya udah kenalan deh. Gitu. Oke, jadi kuliah di Untar itu sangat mudah banget ya buat cari temen ya Kak ya. Tenang aja orang-orangnya banyak. Iya, apalagi kalau misalnya kamu masuk organisasi atau unit kegiatan mahasiswa, ada apa aja, ada dance, ada futsal, ada paduan suara. Ini aku nggak disuruh ngomong sama Untar ya, cuman based on personal experience aku aja. Kalau kamu mau ketemu sama orang-orang yang mungkin setipe sama kamu, yang kamu tahu bakal sejalan sama kamu, coba masuk ke organisasi. Jadi gitu. Aku ngerasa aku mau I wanna nambahin keahlian aku segala macam, ya udah aku masuk BEM yang mungkin aku asing tentang itu. Kalau kamu memang asalnya suka dance, suka futsal, suka radio, misal di radio Untar juga ada gitu, suka public speaking segala macam, semuanya ada kalau di universitas gitu. Oke, wow, ternyata begitu experience dan tips dari Kak Dila. Jadi coba ikutin organisasi. Nah, maka dari itu nanti teman-teman ada informasi nih mau bergabung menjadi Untarian itu seperti apa. Nah, Kak, ada pertanyaan juga nih. Ini pribadi dari aku ya Kak ya, karena kita beda dari beda fakultas. Ya, kan? Ya? Dosen-dosen di fakultas hukum seperti apa sih Kak? Kalau boleh sharing nih Kak. Apa? Dosen-dosen di fakultas. Dosen-dosennya oke gini. Fakultas hukum itu kan dosen-dosennya rata-rata, nggak semuanya, tapi banyak yang punya pekerjaan juga di luar jadi dosen. Jadi mereka tuh banyak yang memang mereka ngajar apa, itulah keahlian mereka. Jadi misal ada yang dia ngajarnya perikatan, kayak gitu-gitu, segala macam, yang bikin akta, mereka itu sebenarnya di luar itu notaris, misalnya kayak gitu. Atau mungkin dia ngajarnya pidana, hukum acara pidana, ternyata mereka itu di luar itu
bagian, misalnya mereka kerja di pemerintahan yang ngurusin bagian ya pidana in general gitu loh. Jadi banyak yang opininya kuat, tapi banyak juga yang mau dengerin mahasiswa, kamu ada usul apa, menurut kamu gimana gitu. Jadi di kelas itu banyak yang memang ada, kan macam-macam, pasti semua fakultas juga gitu. Ada yang memang dia udah ada literaturnya, dia pakai PowerPoint, mereka menjelaskan, kita ngerti. Ada juga yang, oke, kalau gitu open discussion hari ini kita mau bahas apa, coba semuanya saya mau dengar opini kamu satu-satu kayak gimana. Misalnya contoh, aku dulu pernah dapat hukum organisasi internasional yang bahas PBB, UNICEF, segala macem. Itu kita di kelas tuh bener-bener, ya udah menurut kamu gimana? Aduh, itu kalau nggak belajar, gue nggak bisa jawab, malu gue. Ya udah gitu. Akhirnya nge-force kita buat jadi ya udah belajar. Kalau misalnya yang gimana ya, banyak yang dosen yang sudah agak berumur, banyak yang masih muda juga, yang masih semangat banget ngajarnya, yang kita juga dengernya gimana ya, kayak wah gitu loh, kayak karena ngerasa ini ilmu yang gue nggak dapet di luar gitu loh. Hence why kita kuliah lah ya kan. Banyak banget ilmu-ilmu yang menurut aku, sekalipun fakultas hukum gitu loh, tapi bener-bener nge-implementasi ke daily life kita. Kalau aku bukan anak FH, aku sekarang mungkin kalau jadi gimana, aku kan sekarang banyak gimana ya, kayak kalau ada kerja sama brand, pasti ada dapat kontrak. Kalau aku bukan anak FH, pasti aku butuh manajer. Butuh manajer aja kadang persenan yang kita dapat itu dipotong 30%. Berarti aku cuma dapat 70%. Nah, karena lo anak hukum, ya udah lo nggak usah pakai manajer, lo teliti aja tuh kontraknya sendiri kayak gimana. Kan lo kuliah, ya udah gitu deh. Jadi kayak benar-benar apa ya, FH tuh wow, untung gue masuk sini. Kadang gitu sih. Oke. Kadang banyak yang kayak, lo salah jurusan deh. Nggak. Untung gue masuk sini. Gitu. Oke, Kak. Satu lagi sebelum kita nanti menyaksikan kembali lagi penampilan cuplikan video dari Paduan Suara Universitas Tarumanegara. Satu lagi nih, Kak. Jangan satu deh, dua deh. Boleh ya, Kak ya? Boleh ya, dua. Boleh. Kita ngobrol. Oke, berhubungan tadi Kak dengan Kakak menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum ya, Kak ya. Tadi ada yang nanya nih dari Yusi, kembali lagi nih Kak Yusi. Wow, Anda nih teman kita Yusi sangat pengen tanya banget nih. Tadi nanyanya gini, gimana sih Kak cara buat memanage stress, pressure antara kehektikan di fakultas Kakak di Fakultas Hukum dan karir? Itu pertanyaan yang pertama sebelum pressure ya. Betul, Kak. Pressure kalau menurut aku gini, balik lagi dulu gini, aku emang pengen jadi fashion designer. Kalau misalnya mimpi itu tidak terwujudkan, aku pengen jadi jaksa. Hence why aku mau masuk Fakultas Hukum. Habis itu mungkin lama-kelamaan, menurut aku gini juga sih, kalau pressure, give it time. Karena seiring waktu, lo bakal belajar gimana cara nge-handle stres, dan tingkat kedewasaan lo bakal berubah karena hal-hal yang lo lalui, gitu loh. Jadi, misal waktu awal-awal aku ngerasa, wah gue harus nilainya harus bagus di kelas, gue harus dengerin apa segala macam, gue harus gimana, harus kayak maksa gue buat ngambil goal, mendapatkan sebuah goal gitu loh. And then sekarang lagi dicampur sama main sosial media yang ngerasa kalau hari ini followers gue cuma nambah 20, gue sedih segitu. Kalau hari ini followers gue nambah 300, gue seneng gitu loh. Pressure yang sebenarnya jangan dipikirin, duniawi gitu loh. Gitu loh. Nah, terus cara nge-handle-nya ya mau nggak mau harus belajar relax gitu. Tapi mungkin pressure itu juga kadang datangnya kan antara dari diri sendiri atau nggak orang lain. Kalau itu datang dari diri sendiri, kamu yang tahu kamulah yang tahu gimana cara jalan keluarnya. Kalau nggak tahu, ngobrol sama orang lain. Mungkin bisa bikin hati kamu tenang. Habis itu kalau misalnya, maybe if it doesn't help, give it some time, alihkan dulu. Misal kalau misalnya ada di box A dan box B. Box B kamu itu lagi stres. Kamu tinggalin dulu box B-nya, kamu pindah ke box A. Gitu. Jangan semuanya box A dan box B, kamu masukin di dalam tas kamu, jadi tas kamu berat. Jadi kamu nggak bisa move on, gimana mau ngerjain yang lain. Akhirnya pekerjaan kamu yang lain jadi ya kehambat. Kalau misalnya stressful yang di kuliah sih memang gimana ya, kalau menurut aku kuliah, namanya kuliah juga dibiayai oleh orang tua, aku punya kewajiban untuk menyelesaikan kuliah ini sebaik mungkin. Jadi aku juga pasti masih mendahulukan kuliah, baru yang lain tuh sisanya. Gitu. Nah, tapi enggak, scratch that. Oke, prioritaskan kewarasan diri lo. Kewarasan, ya. Jadi kayak
Kewarasan. Kewarasan itu aku I learned it the hard way, karena dulu tuh aku nggak bisa bilang enggak. Kalau orang lain beropini yang aneh-aneh, aku selalu dengerin, akunya sedih. Akhirnya aku belajar yang namanya tega. Tega apa? Tega ya udah nggak usah dengerin. Tega kalau misalnya ya udah harus stop. Tega biar bisa bilang enggak kalau lo nggak kuat. Gitu. Dari tega itu aku akhirnya belajar untuk mementingkan, mungkin beberapa orang bakal mikir ini egois, tapi nobody is going to save you but yourself. So you have to put yourself first. Kalau misalnya di situ kamu ngerasa capek, kamu bilang kamu capek. Karena kalau misalnya orang lain nggak tahu kamu capek, ya tahunya dari mana? Telepati kan nggak? Gitu. Jadi kayak say what you feel, abis itu baru sisanya it will fall up gimana ya? Sesuai urutannya lah gitu. Baru keluarga, kerja, kewajiban yang lain. Baru fun. Setelah semuanya itu udah centang, you can have a good time. Lu bakal chill, relax, santai, tenang, gitu loh. Gitu. Oke. Terakhir nih, ya kan? Terakhir aja. Kedepannya nih, kakak kan sudah menjadi content creator, terus ya kita tahu di TikTok-nya sudah verified lah ya, sering menghiasi beranda TikTok kita. Teman-teman yang di sini yang hadir nih Kak, sekedar informasi ada 160 peserta partisipan yang hadir. Mungkin punya akun TikTok, jangan lupa di-follow Kak Dila, dan mungkin juga kalaupun nggak di-follow sering muncul di beranda kita ya Kak Dila. Nih, sebagai content creator ya, kedepannya Kak Dila mau seperti apa nih? Ditambah lagi kan Kak Dila kan sebagai seorang mahasiswa. Boleh dijawab Kak Dila? Ini sih, aku kalau misalnya goal buat kedepannya, kalau goal yang buat sekarang is ya udah getting day by day aja, kayak aku harus ganti mindset aku jadi ngepost itu yang ngepost yang tulus gitu loh, post whatever it is that you want to post gitu, maybe it will help people, maybe itu bisa jadi gimana ya, kayak apa ya, that you will be proud of when you look back 10 years later. Nah ya, bisa kayak gitu. Oke. Jadi gimana ya? Sebenarnya sih kalau misalnya goal in life aku sih cuman tenang. Aku mau tenang. Nggak tahu, itu mungkin kedengarannya aneh ya. Cuman aku mau jadi orang yang one day hidupnya tenang. Dan mungkin kalau misalnya tenang itu kan bisa berupa apa aja ya. Misal kayak mungkin aku mau hidup financially stable, mentally stable, segala macam, dan maybe I have to work on it from now. Jadi kalau misalnya aku mau, misal tenang buat aku bisa berekspresi gimana pun, dan karya, tanda kutip lah karya lah, entahlah orang nganggap itu karya atau enggak. Cuma mungkin things I made atau my art or my videos one day could gimana inspire people, bisa kayak gitu. Itu bisa bikin aku tenang, ya udah. Itu random ya, cuman aku mau tenang, udah gitu. And happy. Gitu. Oke Kak, jadi tenang ya Kak ya goalsnya. Nah, teman-teman, itu tadi wawancara, dan Kak Dila terima kasih banyak sudah mau berbagi, luar biasa. Thank you for having me. Thank you for tuning in. Tapi tenang. Kita masih ada beberapa menit lagi ya. Tapi untuk itu ya teman-teman, sekarang kita bersama-sama menyaksikan video cuplikan dari Paduan Suara Universitas Tarumanegara. Kepada rekan saya, Kak Rakel, silakan. See us through to our
Oke, itu tadi cuplikan video dari Paduan Suara Universitas Tarumanegara yang merupakan salah satu unit kegiatan kemahasiswaan dari Universitas Tarumanegara yang sering mengikuti ajang internasional, teman-teman. Terakhir, Paduan Suara Universitas Tarumanegara mengikuti ajang internasional di Eropa. Wow. Nah, BTW, aku lihat Kadila menangis. Halo Kadila, are you okay? Nggak apa-apa, it's just nggak tahu, mungkin kedengarannya cheesy ya, cuman aku jarang juga kayak, aku nggak sering kayak ngutarain kayak gimana ya perjalanan gue gimana ya, jadi kayak kadang hearing it back gitu kayak agak Semangat. Awesome, amazing, you know, Kak. I wanna thank everyone that came. Menginspirasi kita, tetap semangat Kak Dila, tetap semangat. Kakak sangat menginspirasi kita. Oke teman-teman, nih buat teman-teman yang pengen kayak Kak Dila ya kan, yang pengen menjadi bagian dari Universitas Tarumanegara, kemudian juga punya yang luar biasa seperti Kak Dila, gimana nih sih? Oke, rekan saya Kak Rakel akan menampilkan PPT, dimohon menampilkan Kak Rakel. Baik. Jadi tetap semangat Kak Dila ya, tetap semangat, tetap berkarya. Kayak Kak Dila tadi, kenapa Kak Dila memilih Universitas Tarumanegara? Karena fakultasnya juga A, kemudian deket, lokasinya strategis, betul ya Kak Dila ya? Bener banget, udah gitu dekat sama mall di sekitar sini ada banyak. Oke, kenapa sih harus memilih Untar ya buat teman-teman yang masih galau mau kuliah di mana atau ya aku tuh masih bingung kuliahnya di mana. Jangan bingung, kenapa harus memilih Untar? Pertama, kampus yang memiliki akreditasi A, kemudian memiliki peringkat ke-31 untuk perguruan tinggi nasional, kemudian juga peringkat ke-7 di perguruan tinggi swasta. Sekedar informasi nih teman-teman ya, bisa dilihat di layar monitor teman-teman, perpustakaan kita di Universitas Tarumanegara memiliki akreditasi A yang langsung diberikan dari Perpustakaan Nasional. Dan terakhir nih teman-teman, di Universitas Tarumanegara kemarin kita mengadakan pertukaran pelajar secara daring dan mendapatkan rekor muri. Next. Oke, next selanjutnya. Oke, jadi cara daftarnya gampang banget teman-teman. Ditambah lagi kita lagi di posisi online ya, semuanya serba online ya Kak Dila ya. Jadi juga kita pendaftarannya bisa di go.untar.ac.id, kemudian ada juga di admisi.tarumanegara.ac.id. Nah, buat teman-teman yang di Fakultas Kedokteran bisa mendaftar di admisi.tarumanegara.ac.id ya. Next. Teman-teman boleh screenshot ya di layar monitor teman-teman. Apabila ingin mendaftar ya, menanyakan lebih lanjut informasi perihal cara daftarnya seperti apa, boleh di screenshot layar monitor teman-teman. Kemudian jangan lupa yang tadi yang bertanya juga segera menghubungi @protuntarian atau tadi sudah dihubungi pihak kami ya, nanti untuk hadiahnya. Oke teman-teman, sekedar informasi nih, ada beasiswa untuk SPP sebesar 50 hingga 100% bagi pendaftar khusus di bulan Oktober. Oke ya teman-teman, kapan lagi ada beasiswa, terus kapan lagi bisa bertemu Kak Dila mungkin ya, kedepannya kita semua berharap semoga pandemik ini lekas berlalu, kemudian kita bisa ketemu sama Kak Dila langsung di Universitas Tarumanegara. Sekalipun aku paling 1 semester lagi sih kayaknya Kak. Oh, 1 semester lagi ya Kak ya, tapi nanti kalau sudah lulus jangan lupa sering main di Universitas Tarumanegara. Pasti sering main kok. Oke, nah Adila, ini sekedar informasi, kita kemarin di TikTok, karena kita lagi ngobrol sama TikTok, bener banget, kita lihat
karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sebentar lagi kita akan mengakhiri webinar kita sore hari ini. Tapi sebelum selesai teman-teman jangan leave dulu. Kita bakalan melihat challenge dance TikTok yang ada di @protundarian. Rekan saya Raquel segera menampilkannya. Terima kasih. Todo el mundo está en su viajillo en la disco afincao y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Raca, taca, 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 raca. Todo el mundo está en su viajillo en la disco afincao y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Raca, taca, 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 raca. Todo el mundo está en su viajillo en la disco afincao y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Raca, taca, 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 raca. Oke, itu tadi cuplikan dari TikTok Dance Challenge dan pemenangnya tadi adalah boleh ditampilkan pemenangnya. Videonya tidak usah diputarkan mungkin ya, cuma pemenangnya siapa kita lihat. Aduh gak sabar nih pemenangnya siapa nih. Oke, ternyata pemenangnya adalah Feby. Boleh ditampilkan profilnya. Tetap berkarya ya seperti Kak Dila ya. Coba dilihat. Oke, itu dia pemenangnya. Selamat sekali lagi untuk Kak Feby. Segera menghubungi @protundarian untuk hadiah menariknya. Dan Kak Dila, kita sudah di penghujung acara. Sedih banget, gak kerasa banget ya guys. Bareng Kak Dila, konten creator dan TikTok artis kita dari Universitas Tarumanegara. Nah, Kak Dila ya, kita sudah benar-benar di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Dila yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Oke, dan kita sudah ada di conclusion. Betul banget Kak. Kita sudah ada di penghujung acara dengan kesimpulan bahwasanya berkuliah di Universitas Tarumanegara itu memungkinkan kita untuk terus berkarya sesuai passion kita seperti Kak Dila tentunya. Kak Dila semangat terus. Makasih banyak Fajar. Thank you so much for you guys that tuned in. It meant a lot to me. Thank you so much. Makasih juga Protundarian dan Untar yang udah mau nyelenggarain webinar ini. Never in a million years gue bakal kepikiran di webinarin sama Untar sendiri. Wow, that's kind of cool. So, I went in. Thank you so much for having me. Terima kasih Kak Dila dan terima kasih kepada sponsor kita hari ini yaitu Yayasan Tarumanegara Jakarta dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Tetap keeping up your level. Bye-bye. Dadah. Bye guys, thank you for tuning in. Thank you for having me. Dadah. Dadah. Oke teman-teman, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih sudah bergabung. Tetap sehat selalu. Stay healthy, always happy. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat sore, selamat menunjukkan aktivitas teman-teman semuanya. Untuk teman-teman boleh meninggalkan ruangan meeting kita sore hari ini ya.
Oke, silahkan meninggalkan ruangan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @protUntarian ya teman-teman ya. Selamat sore.